Bro, ini sih, bukan cuma Xabi Alonso yang pusing. Kalian fans Madrid juga pasti pusing kan? Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Real Madrid udah belanja gede bro, sampai 3,2 triliun rupiah lebih. Tapi anehnya, kok kayak belum puas? Masih aja ngerasa skuadnya kurang lengkap. Gimana nggak pusing coba? Padahal, Real Madrid udah ngeluarin dana gede banget di bursa transfer musim panas ini. 4 pemain udah masuk, total biayanya sekitar 180 juta euro alias 3,2 triliun rupiah lebih. Gokil kan? Tapi ya gitu, ternyata masih banyak celah di skuad yang bikin Alonso harus mikir keras. Gimana nggak pusing coba? Madrid udah punya modal skuad juara UCL. Tapi pelatih anyar, si Xabi, sadar buat bersaing panjang di semua kompetisi. Terutama La Liga sama Liga Champions, dia butuh lebih dari sekadar nama besar. Yang paling bikin dia khawatir? Ya sektor lini tengah dan belakang. Alonso pengen nyusun ulang cara main Madrid, bro. Dia pengen ada poros baru kayak Toni Kroos dan Luka Modric di masa jayanya. Tapi ya nyari pemain dengan level begitu tuh bukan perkara gampang. Sebut aja nama-nama top kayak Rodri dari Manchester City, ini pemain bener-bener mesin lini tengah Guardiola. Disiplin, tenang, dan bisa ngatur tempo. Cocok banget buat Real Madrid. Tapi masalahnya, Rodri itu ibarat tulang punggung City. Mustahil mereka mau lepas, apalagi dengan harga murah. Lalu ada juga Enzo Fernandez di Chelsea, Vitinha di PSG. Barella di Inter Milan, dan McAllister di Liverpool. Semua punya kualitas, semua masih muda, dan semua punya harga selangit. Minimal di atas 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah buat satu orang doang. Gila nggak tuh? Madrid jelas mikir dua kali. Belanja udah gede, kalau dipaksain lagi bisa jadi bumerang finansial. Perez dan jajaran direksi kayaknya lagi tarik napas dulu, alias masuk mode jeda dulu bro, jangan gaspol terus. Nah, di tengah kegalauan itu, muncul alternatif yang cukup realistis. Angelo Stiller, gelandang milik Stuttgart. Harganya? Sekitar 40 juta euro aja, alias 720 miliar rupiah. Jauh lebih murah dibanding Rodri dan kawan-kawan. Tapi ya, apakah Stiller cukup menjanjikan? Manajemen Madrid sendiri belum yakin. Mereka gak mau asal beli. Madrid itu klub yang gak cuma cari pemain murah, tapi cari pemain yang bisa angkat prestasi. Dan itulah dilema utamanya, bro. Lo mau nyari penerus Kroos Modric, tapi dengan budget minimalis? Ya susah. Pemain kaliber kayak mereka itu langka. Sekalinya ada, pasti mahalnya bukan main. Madrid sekarang kayak lagi berdiri di persimpangan. Di satu sisi, mereka pengen regenerasi lini tengah. Di sisi lain, keuangan gak bisa digas terus. Kalau salah ambil keputusan, dampaknya panjang. Gagal saingi Barca? Mungkin. Gagal bertahan di Liga Champions? Bisa juga. Jadi, bisa dibilang bursa transfer musim ini tuh udah panas di awal, tapi Madrid mulai nyadar. Wah, jangan sampai kalap deh. Karena ujung-ujungnya, strategi itu bukan cuma soal belanja. Tapi soal presisi. Tepat sasaran. Dan sekarang semua mata tertuju ke Xabi Alonso. Apakah dia bisa nemuin solusi elegan? Atau malah makin bingung karena opsinya makin sedikit? Kita tunggu aja, bro. Tapi yang jelas, fans Madrid harap sabar. Ini ujian iman buat lo semua. Dan ya bro, kalau lo pikir Real Madrid doang yang lagi pusing, coba deh tengok ke Asia. Qatar, tuan rumah Piala Asia 2023 dan Piala Dunia 2022, sekarang malah bersyukur banget gak satu grup sama Indonesia. Lo, emang kenapa? Dan jangan lupa, ada Patrick Kluivert juga yang siap tempur lawan Irak Arab Saudi bareng tim barunya. Wah ini sih seru banget. Simak selengkapnya di segmen selanjutnya bro. Gas! Bro, lo semua pasti setuju kan? Timnas Indonesia emang belum jadi Raja Asia. Tapi, siapa sangka, sang juara bertahan Piala Asia 2023, Qatar, malah bersyukur nggak satu grup sama kita? Lah, kok bisa takut? Iya bro, lo nggak salah dengar. Jadi ada apa ya sebenarnya? Simak video ini baik-baik. Qatar,
Yang baru aja juara Piala Asia 2023, terang-terangan bilang mereka lega karena tidak satu grup dengan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kutipan itu datang dari media mereka sendiri, di mana mereka mengatakan timnas Indonesia lagi berada di momen terbaik dan bisa jadi lawan yang menyulitkan. Lucu juga ya, beberapa tahun lalu, kita dianggap cuma sebagai pelengkap. Sekarang malah disyukuri kalau nggak ketemu. Dan ini bukan cuma perkara bola. Ada makna finansial dan strategi branding yang sedang bergeser. Karena semakin sering nama Indonesia muncul di headline internasional, semakin besar juga daya jual timnas kita, entah itu untuk hak siar, sponsorship, bahkan daya tarik buat diaspora pemain keturunan yang sempat ragu masuk timnas. Sekarang, coba kita lihat peta. Persaingannya, Qatar sendiri masuk ke grup A bersama Uni Emirat Arab, Oman, kita, timnas Indonesia tercinta kita ditempatkan di grup B bareng Irak, Arab Saudi. Gila, bro, langsung dilempar ke grup keras. Tapi di balik ketegangan itu, ada satu kabar yang bikin semua mata tertuju ke Indonesia. Patrick Kluivert, mantan legenda Belanda dan ex-penyerang Barcelona, yang kini sudah menjadi pelatih timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan sebelumnya, ini bukan gimmick, bukan juga proyek pencitraan, ini investasi jangka panjang. Federasi kita, PSSI, tampaknya sadar, kalau mau bersaing di level elit, nggak cukup cuma ngandelin semangat juang Garuda. Perlu struktur, sistem, dan strategi global. Sementara itu, Kluivert datang bukan buat liburan. Ujiannya sangat berat bersama timnas Indonesia mulai dari dipermalukan oleh Jepang di putaran sebelumnya dan sekarang lebih brutal. Dia harus menghadapi dua tim raksasa, Irak dan Arab Saudi. Tim Timur Tengah yang begitu berbahaya tak hanya soal kekuatan tapi kadang juga soal kelicikan di lapangan seperti sebelum-sebelumnya. Kita memang berpeluang kecil ke Piala Dunia 2026, tapi dengan segala upaya sejauh ini itu mungkin terjadi, kini kita dihadapi dengan Arab Saudi yang sebelumnya sempat kita kalahkan di putaran ketiga, ini seharusnya menjadi berkah untuk kita syukuri. Tapi jika kita membicarakan sejarah, lawan-lawan kita ini memang di atas kertas unggul jauh. Tapi ingat, sepak bola bukan matematika. Dan kalau Qatar aja ngaku takut ketemu kita, itu berarti sinyal bahwa kita sudah mulai dihitung. Apalagi, dari sisi finansial, posisi Indonesia makin menarik. Stadion selalu penuh, fanbase fanatik, dan perhatian media internasional mulai datang. Artinya, bukan cuma kekuatan teknis yang bertumbuh, tapi juga potensi ekonomi sepak bola kita juga berkemungkinan tumbuh lebih baik. Dan kalau performa timnas konsisten naik, jangan kaget kalau dalam 2-3 tahun ke depan, value pasar timnas Indonesia bisa menyamai negara-negara elit Asia. Kita belum jadi raja, bro, tapi jalan ke sana mulai kebuka. Indonesia udah mulai dihitung. Yap, ini era baru, dan Indonesia mulai ikut masuk ke permainannya. Tapi kamu tahu, Cristiano Ronaldo sekarang main di Al Nassr, Benzema udah gabung Al Ittihad, dan kabarnya target selanjutnya Arab Saudi adalah Vinicius Junior. Yap, beneran. Klub Arab siap lempar tawaran 350 juta euro atau sekitar 7,6 triliun rupiah untuk merebut bintang utama Real Madrid itu. Triliun, bro. Bukan sekadar gaji selangit, tapi tawaran gila yang bisa bikin siapa aja goyah. Bahkan pemain yang katanya cinta mati sama Madrid. Lo pikir cuma rumor biasa? Nggak. Ini bukan cerita karangan. Ini bagian dari rencana besar Arab Saudi buat ambil alih peta sepak bola dunia. Bayangin, lo masih 25 tahun, baru aja jadi pemain nomor 7 di Real Madrid, klub terbesar dunia. Dan tiba-tiba lo ditawarin gaji hampir 1 triliun rupiah per minggu buat pindah. Gimana? Lo bisa nolak? Tapi Vinicius bukan orang sembarangan. Dia bukan bintang TikTok yang viral semusim. Dia ini simbol generasi baru Madrid pasca Ronaldo. Dia yang bawa semangat baru di Bernabeu, bahkan waktu Mbappe nolak Madrid, Vinicius lah yang tetap berdiri paling depan. Tapi, masalahnya, semua orang punya harga, dan 350 juta euro itu udah di luar logika sepak bola. Mereka nggak cuma pengen beli Vinicius, mereka pengen tunjukin ke dunia. Kami bisa beli siapa aja yang kami mau, dan kalau Vinicius beneran pindah, lo tahu artinya apa? Era kejayaan Eropa bakal mulai tenggelam. Arab Saudi bukan cuma beli pemain. Mereka beli atensi, beli kredibilitas, dan sekarang, mereka pengen beli masa depan sepak bola. Coba lo pikir, CR7 udah di sana. Benzema juga, Conte, Mahrez, Firmino, Mane, Ruben Neves. Semua pelan-pelan pindah, dulu kita bilang, Liga Arab itu tempat pensiun. Sekarang, gajinya lebih tinggi dari Premier League, fasilitasnya modern, dan stadionnya gila. Plus, proyek nasional mereka dukung penuh sepak bola. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.